Anak-anak semua, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama. Kita sungguh mengimani bahwa itu semua terjadi atas izin dan campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Allah yang akan menyertai kita di dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Anak-anak semua, kita akan sama-sama membaca Mazmur dari Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Oleh karena itu, saya meminta kita semua di tempat kita masing-masing, kita akan membacanya. Dan saya akan mewakili untuk membacakannya bagi kita semua, harap untuk anak-anak semua bisa memperhatikan Alkitabnya. Mazmur pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa pada pagi hari, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak semua merespon Mazmur pada saat ini. Kita akan sama-sama menyanyi sekaligus mempersiapkan untuk kita akan mendengarkan cerita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, baitnya yang pertama. Kita akan sama-sama melandasi ibadah kita pada pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk
pembacaan serta khotbah akan disampaikan oleh Ibu Meldi. Kepada Ibu Meldi saya berikan kesempatan. Ya, anak-anak remaja sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan, membaca berita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita siapkan hati, pikiran kita untuk fokus, menyimak dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita harus minta bantuan Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman-Nya. Mari saat ini kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau senantiasa menuntun kami, sehingga pada hari ini kami boleh terkumpul bersekutu dalam ruang online untuk melaksanakan ibadah. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu seringkali melakukan kelalaian dalam kehidupan kami. Untuk itu kami butuh dan rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, di saat ini kami yang akan membaca, merenungkannya, Tuhan tolong, Tuhan bantu dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik dan dapat menjadi pedoman kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami sedia mendengarkannya. Amin. Ya, anak-anak sekalian, kita akan membaca firman Tuhan saat ini. Silahkan siapkan Alkitabnya, kita buka Alkitab dalam Perjanjian Lama, kitab Bilangan 14 ayat 20 hingga 38. Sekali lagi, Bilangan 14 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-38. Ya, jadi saat ini Ibu akan baca di ayatnya yang ke-20, ayat genap, dan adik-adik, anak-anak remaja di rumah akan membaca ayatnya yang ganjil. Ya, kalau sudah, kita mulai. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan-Mu. Semua orang yang telah melihat kemuliaan-Ku dan tanda-tanda mujizat yang Kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai Aku dan tidak mau mendengarkan suara-Ku. Tetapi hamba-Ku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut Aku dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapan-Ku, demikianlah akan Kulakukan kepadamu. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah telah Kujanjikan akan Kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika Aku berbalik daripadamu. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu,
yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Demikianlah firman Tuhan. Semoga apa yang menjadi pembacaan kita akan melandasi kehidupan dan menjadi terang dalam kehidupan kita. Ya, shalom anak-anak remaja sekalian. Ya, puji nama Tuhan, tentunya kita masih diberikan kesempatan. Walaupun kita ibadah online, tetapi tentu kita bersyukur masih bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, semoga anak-anak remaja sekalian di rumah sehat-sehat ya. Amin. Ya, sebelumnya perdana untuk anak-anak remaja sekalian, mungkin lihat Ibu di sini. Jadi memperkenalkan diri secara singkat. Ibu adalah mahasiswa praktek dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana dan saat ini sedang menempuh pendidikan praktek lapangan di Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Ya, saat ini tadi kita sudah baca firman Tuhan dan kita akan mengulas, kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengambil tema berani mempertahankan iman kepada Tuhan. Ya, mengawali cerita hari ini ada sedikit ilustrasi singkat tentang realitas keseharian anak-anak remaja. Jadi saya tahu, Ibu tahu anak-anak remaja sini sedang giat-giat bersekolah atau mungkin sedang ya ada libur-libur sedikit. Tetapi kalau kilas balik di masa-masa sekolah, pasti anak-anak remaja tahu mata pelajaran matematika. Nah, ada beberapa yang suka matematika, ada yang tidak suka matematika. Kebanyakan ada yang rasa sulit untuk ikut atau melakukan ujian matematika. Sampai mungkin ada anak-anak remaja yang tidak tahu rumusnya, kesulitan untuk belajar matematika, akhirnya pas ujian buat contekan. Nah, ketika buat contekan, apakah teman-teman, adik-adik remaja sekalian itu mengikuti kata hati atau mengikuti kata siapa? Jadi ketika adik-adik remaja melakukan itu, tentunya ada rasa semuanya ada dalam kendali adik-adik sekalian. Semuanya bisa dilakukan oleh adik-adik sekalian. Jadi adik-adik tidak berharap kepada Tuhan sehingga mengandalkan kekuatan diri sendiri, akhirnya melalui cara yang salah, yaitu buat contekan. Nah, melalui ilustrasi ini sama juga dengan bangsa Israel yang mana kita baca hari ini. Di minggu-minggu sebelumnya, anak-anak remaja sekalian yang dikasihi oleh Tuhan sudah mendengarkan cerita-cerita di zaman Musa. Ya, jadi mungkin mulai dari kelas kecil sudah sangat sering mendengarkan kisah tentang Musa. Dari mereka ada di Mesir, lalu mereka keluar dan sampai pada akhirnya di pembacaan hari ini kita ada di tahap di mana bangsa Israel ada di depan tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang dijanjikan banyak susu dan madunya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membahas yang ada di Bilangan dan satu waktu mereka ada di titik memang akan masuk tanah Kanaan. Ya, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Musa harus memilih pemimpin-pemimpin atau salah satu perwakilan dari setiap suku Israel. Suku Israel ada 12, jadi Tuhan minta untuk menyuruh 12 orang perwakilan untuk mengintai tanah Kanaan yang akan mereka duduki nanti. Nah, ketika Musa melakukan hal yang demikian, dia menyuruh 12 orang pengintai ini dan mereka melihat situasi dan kondisi yang ada di tanah Kanaan selama 40 hari.
Setelah 40 hari mereka kembali bersama-sama dengan bangsanya yang ada di luar tanah Kanaan. Lalu mereka tidak lupa untuk membawa hasil dari tanah Kanaan untuk menunjukkan kesuburan dari tanah Kanaan itu sendiri. Jadi mereka itu ada bawa anggur, buah delima, dan banyak sekali hal-hal untuk menunjukkan kemakmuran yang ada di tanah Kanaan. Ketika mereka berbalik, 10 pengintai ini, 12 pengintai dan 10 diantaranya memberikan laporan atau kesaksian bahwa ya di tanah Kanaan itu kaya, banyak hasil sumber daya alamnya, banyak anggur, buah delima tadi yang menjadi bukti. Dan mereka juga mengatakan bahwa ya mereka ini kaya tanah Kanaan, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya itu besar-besar, raksasa-raksasa. Jadi kita mustahil untuk mengalahkan mereka yang ada di tanah Kanaan. Nah, ketika itu langsung datang si Kaleb. Jadi salah satu dari pengintai itu namanya Kaleb, dia datang, dia muncul langsung ke depan bangsa Israel dan mengatakan, "Oh, tidak, kita bisa mengalahkan mereka." Jadi Kaleb ini mau tampil untuk meyakinkan bangsa Israel kalau mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. Tetapi datang lagi berita hoaks dari 10 pengintai yang tadi. Jadi mereka bilang, "Oh tidak, kita tidak mungkin untuk mengalahkan penduduk yang ada di tanah Kanaan karena mereka memakan orang," begitu. Mereka kalau dibilang sekarang kanibalisme. Jadi kayak menakut-nakuti juga bangsa Israel, padahal itu hoax atau berita palsu. Dan mereka juga mengatakan kalau bangsa Kanaan itu raksasa besar, tapi kalau orang Israel sepertinya kayak kecil, kayak belalang begitu. Jadi memang perbedaannya ditunjukkan sekali. Nah, ketika itu bangsa Israel sedih, mereka berteriak-teriak, mereka sangat bersungut-sungut. Akhirnya kepada Tuhan mereka bilang, "Oh Tuhan, kalau memang hidup kami habis di sini, lebih baik kami kembali ke Mesir. Tuhan janjikan tanah Kanaan tetapi kami sulit mendapatkannya." Jadi mereka bersungut-sungut, mereka minta kepada Musa untuk memilih pemimpin yang baru untuk kembali ke Mesir. Pada saat itu muncul 2 pengintai lainnya yang Kaleb tadi dan juga Yosua. Mereka mengatakan, "Tidak, bangsa Israel kita harus kuat dan menaruh pengharapan kepada Tuhan karena dalam Dia kita pasti bisa untuk menduduki, untuk menguasai tanah Kanaan." Nah, ketika Yosua dan Kaleb ini melakukan hal yang demikian, muncul rasa marah juga dari bangsa Israel dan mereka ingin melempari batu si Kaleb dan Yosua ini. Tetapi saat itu tidak terjadi karena kemuliaan Tuhan turun atas mereka dan Tuhan berfirman bahwa Tuhan memutuskan akan membinasakan bangsa Israel karena mereka ini sudah melihat tanda-tanda mukjizat yang banyak dilakukan oleh Tuhan, tetapi mereka masih bersungut-sungut. Mereka masih tidak percaya kepada kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Untuk itu Musa sebagai abdi Allah, Musa datang berunding menyampaikan, "Tuhan, mohon ampun, berikanlah pengampunan kepada bangsa pilihan-Mu ini." Akhirnya Tuhan pun tetap mengampuni. Tuhan mengampuni bangsa Israel karena telah bersungut-sungut tadi, tetapi hukuman masih terus berlanjut dan masih akan ditetapkan kepada bangsa Israel. Mereka akhirnya karena tadi menista Tuhan ya, sangat-sangat bersungut-sungut begitu, mengeluh kepada Tuhan, makanya diberikan hukuman sebelum masuk tanah Kanaan harus mengitari padang gurun lagi selama 40 tahun. Dan orang yang masuk ke tanah Kanaan ini orang Israel yang berumur 20 tahun ke bawah. Ya, jadi orang Israel yang 20 tahun ke atas sudah tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan karena mereka ini yang sudah senior ya, tua-tua begitu dalam bangsa Israel telah melihat keajaiban Tuhan dari keluarnya bangsa Israel, tulah-tulah ya, tulah-tulah, lalu ada juga laut Teberau yang dibelah dua, lalu ada juga hujan roti dan burung untuk memberi makan kepada bangsa Israel. Ya, tetapi mereka tetap tidak percaya.
mereka yang alami, tetapi mereka masih tidak percaya. Untuk itu yang 20 tahun ke atas Tuhan tidak izinkan masuk ke tanah Israel. Nah, akhirnya dari semua yang Tuhan pilih itu, termasuk dalamnya Yosua dan Kaleb yang bersaksi benar tadi, yang menguatkan dan meyakinkan bangsa Israel, mereka lah yang terpilih untuk masuk ke tanah Kanaan. Tetapi 10 pengintai tadi yang memberikan saksi-saksi palsu, memberitakan hoax dan lain sebagainya, mereka tidak masuk ke tanah Kanaan karena dihukum oleh Tuhan. Ya, anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, poin-poin penting perenungan kita dalam bacaan hari ini ada 3. Jadi dari pembacaan tadi, poin yang pertama yang Ibu mau sampaikan, segala sesuatu yang kita lakukan selalu ada konsekuensinya. Nah, jadi seperti bangsa Israel tadi ya, telah marah, telah mengeluh kepada Tuhan, akhirnya Tuhan hukum karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi kalau bicara konsekuensi itu berarti akibat. Ketika kita melakukan yang baik, maka kita akan menerima yang baik juga. Ingat hukum tabur tuai dalam Alkitab. Jadi ketika kita menabur yang baik, semua yang baik juga akan datang kepada kita. Kalau teman-teman kayak tadi ya, cerita ilustrasi menyontek pas ujian matematika. Kalau teman-teman nyontek dan ketahuan begitu, pasti ada kena marah begitu. Jadi ketika melakukan yang jahat, akhirnya teman-teman dapat hukuman, dapat teguran, dapat marah begitu. Lalu yang kedua, yang ingin disampaikan firman ini adalah Tuhan menaruh kasih sayang bagi mereka yang setia dengan iman. Ya, jadi kita belajar dari Yosua dan Kaleb tadi, mereka meyakinkan bangsa Israel, akhirnya mereka boleh masuk ke tanah Kanaan dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sama dengan kita, ketika kita mau pegang prinsip untuk setia kepada Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyayangi kita. Sekalipun kita buat salah, datang minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita semua. Ketika sudah seperti itu, tentu kita harus setia dan tidak boleh kita ulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, kita harus memiliki keberanian menghadapi tantangan dengan mengandalkan Tuhan. Jadi pada poin ini kita dihantar untuk percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap kesulitan. Jangan seperti Israel tadi yang suam-suam kuku. Nah, suam-suam kuku ini artinya orang yang tidak punya pendirian, orang yang tidak punya prinsip yang utuh, yang kokoh. Jadi kayak setengah-setengah begitu, 50-50. Contohnya, misalkan adik-adik sekarang ikut kelas online. Di satu sisi ikut nih online, tetapi satu sisi main game online. Nah, itu termasuk suam-suam kuku karena adik-adik sekalian, anak-anak remaja tidak dengan sepenuh hati mengikuti pembelajaran yang ada. Jadi saat ini di 3 poin ini semua saling berkaitan dan semoga anak-anak remaja sekalian diberkati dan dimampukan Tuhan untuk berlaku benar, berlaku setia, dan mampu menghadapi segala tantangan dalam mengandalkan Tuhan. Hidupi kebenarannya dan Tuhan pasti memberkati. Amin. Ya, anak-anak semua, kita telah mendengarkan cerita, kita telah sama-sama mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Ibu Meldi. Saat ini kita akan sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Karena itu dengarlah nats firman Tuhan bagi kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan menghadap Dia dan sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan. Kita akan sama-sama menyanyi Kidung Jemaat nomor 337 bait yang pertama, Betapa Kita Tidak Bersyukur.
Ya, anak-anak sekalian, kita akan berdoa syafaat, menghantarkan segala permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan, fokuskan hati pikiran kita masuk dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap ke tahta-Mu yang besar, tahta-Mu yang berkuasa atas segala tahta yang ada di dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, bahwasanya hari ini kami masih boleh diberikan sehari lagi dalam kehidupan kami, menikmati karya-Mu yang ada di muka bumi ini. Terlebih khususnya kami bisa mengikuti ibadah remaja secara online melalui YouTube di saat ini. Terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah membaca dan mendengarkan berita firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berani menghadapi segala tantangan, untuk selalu setia pada kebenaran-Mu, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, menghidupi nilai-nilai yang Engkau ajarkan kepada kami agar dapat menuntun kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih untuk apa yang Engkau sampaikan hari ini Tuhan. Kiranya semuanya itu tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi pelita dalam hidup kami, menapaki hari-hari kami untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan. Di saat ini kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, di mana dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya kiranya Engkau Tuhan yang mau memberkati, Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam mengurus kami sebagai anak-anak, dalam mengurus banyak hal. Tapi kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memampukan. Demikian kami juga anak-anak, remaja yang ada menikmati masa sekolah, menikmati masa libur yang ada. Tuhan mau memperlengkapi kami agar supaya semuanya tetap ada dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mau berdoa untuk guru-guru kami, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah minggu, pembina-pembina kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau memberikan kepada mereka kebijaksanaan, hati yang tabah, hikmat daripada-Mu sehingga kami dapat berinteraksi, kami dapat belajar dari guru-guru kami yang selalu mengajarkan kami dengan kondisi yang sehat, kuat, dan diberkati oleh-Mu. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk persekutuan SMGT yang ada di Jemaat Tamalate, dari pengurus yang ada, ketua, guru-guru pembina, semuanya yang terkait dalam pelayanan yang ada. Kiranya Tuhan Engkau mau memperlengkapi, Engkau mau memberkati setiap program yang diusung, direncanakan, sehingga ya Tuhan apa yang boleh dilaksanakan itu kembali dan untuk padamu saja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami pun mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia beserta dengan pemerintahnya. Kiranya Engkau mau memberkati negara kami yang tercinta ini Indonesia. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya, segala terorisme yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan kami untuk berdomisili di negeri ini. Tuhan memberkati para pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya, hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan menjadi milik mereka, sehingga dapat memperjuangkan hak-hak dan kedaulatan dari masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami pun setia mau berdoa untuk alam yang kami hidupi saat ini. Kami masih sangat bergumul dengan pandemi COVID-19. Untuk itu Tuhan, Engkau kiranya mau menguatkan setiap orang yang berupaya menuntaskan pandemi ini, setiap dokter, setiap relawan, TNI, Polri, dan semua pihak terkait, bahkan kami semua masyarakat yang ada. Kami tetap menetapkan podcast yang ada untuk menghindarkan dan memutus mata rantai COVID-19.
Berikan kami pengertian, berikan kami kemampuan agar supaya kami sama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini, supaya kami boleh menikmati kembali kebiasaan yang lama. Kami rindu untuk bertatap muka kembali dengan semua orang tanpa batasan. Untuk itu kiranya Engkau mau mendengarkan dan pandemi ini boleh lalu daripada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak lagi yang kami ingin pinta kepadamu, namun sebelum hamba-Mu menyampaikannya, Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Untuk itu kami akan sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak semua, sebelum kita kembali, mari kita menyanyi PKJ nomor 182, Ku Utus Kau.